Teman-teman ATLM Indonesia, bahasan kali ini kita membahas mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Materinya yaitu Etika Hukum Kesehatan, Hak Kewajiban dan Masalah-masalah di Laboratorium Medik. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia, channel yang merupakan media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM dan sebagai bahan acuan tambahan bagi mahasiswa-mahasiswi D3, D4, dan S1 TLM di Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Awalnya kita membahas yaitu ide aspek hukum laboratorium, yang mana di dalam laboratorium ini ada beberapa hal yang sifatnya tergabung menjadi satu, yaitu kompleks, mulai dari kompetensi, manajemen, riset, education, POCT, teknologi development, profession, laboratory medicine, blood sampling, kemudian demographic change, diagnostic partner, patient of future, kemudian konsultan dan advisor. Ini menjadi satu kesatuan di laboratorium, yang mana ini akan ada hal terkait nanti dengan hukum, karena di sini ada celahnya yang menyebabkan terkena ranah hukum. Oke, terkait itu kita bahas materinya, yaitu tuntutan pelayanan laboratorium wajib. Tuntutan pelayanan laboratorium wajib apa saja? Pertama, hormati hak pasien. Jadi dalam melakukan pelayanan di laboratorium kita dituntut untuk menghormati hak pasien. Kemudian yang kedua, sesuai standar pelayanan dan pedoman pelayanan laboratorium. Jadi ada standar pelayanan dan ada juga pedoman. Pedomannya disusun dalam bentuk buku pedoman pelayanan laboratorium. Kemudian yang ketiga, penjaminan mutu laboratorium. Ada penjaminan bahwa hasil laboratorium dan pelayanan laboratorium ini memang benar-benar telah bagus, memenuhi dan memberikan kepuasan bagi si pasien atau juga ke klinisi. Kemudian yang keempat, berdasarkan permintaan yang sesuai pada belangko laboratorium. Jadi apabila permintaannya itu glukosa, kolesterol, trigliserida, itu saja yang diperiksa. Kalau memang ada yang lain-lain jangan ditambahi atau dikurangi. Karena ini adalah pendelegasian dari seorang dokter kepada laboratorium untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian lagi, di pelayanan laboratorium syarat salah satunya adalah terakreditasi. Dengan terakreditasi berarti telah memenuhi pelayanan yang disyaratkan oleh syarat-syarat dari akreditasi. Jadi terakreditasi misalnya berbasis keselamatan pasien. Nah, kemudian kita pindah ke hak pasien terhadap hukum perundang-undangan. Ini ada pada Undang-Undang 36 2009 pasal 5 ayat 2 mengatakan bahwa setiap orang punya hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal selanjutnya itu pasal 22, 23, 24, 27, 29 itu secara umum mengatakan bahwa tenaga kesehatan sesuai kualifikasi minimumnya mempunyai izin, standar profesi pelayanan, dan pengetahuan yang minimal atau memadai dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Kemudian lanjut lagi di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 58. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi maksudnya terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterima. Nanti ini larinya ke malpraktek. Untuk malpraktek nanti kita bahas di materi selanjutnya.
Nah, kemudian kita lihat dulu hak masing-masing. Jadi hak pertama kita lihat dari hak pasien terhadap pelayanan kesehatan. Pertama, haknya yaitu informasi. Dia mendapat informasi, kemudian mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, memilih laboratorium, kemudian rahasia laboratorium terjaga. Menolak tindakan apabila menurut dia tidak ingin melakukan tindakan yang sifatnya invasif misalnya. Kemudian yang keenam, second opinion. Kemudian 7, melihat rekam atau catatan laboratorium. Dan ke-8, mengeluh, menggugat, menuntut. Nah, yang di 8 inilah yang lumayan berat, yaitu menggugat, menuntut. Kemudian untuk laboratorium, hak-hak laboratorium pertama, informasi, mendapatkan informasi. Yang kedua, imbalan dalam bentuk upah atau gaji. Kemudian nomor 3, membela diri apabila ada hal-hal terkait dengan hukum. Kemudian yang 4, perlindungan hukum, adanya payung hukum. Kemudian yang kelima, menolak ungkapan. Keenam, menolak pemeriksaan atau tindakan secara profesional. Nah, kemudian dari hak tadi kita pindah ke kewajibannya. Nah, ini kewajiban yang harus diberikan pasien. Itu pertama, memberi informasi yang benar. Mentaati petunjuk dan aturan laboratorium. Jadi misalnya puasa selama 10 jam, puasa selama 2 jam, PP misalnya. Nah, ini mentaati. Kemudian lagi melihat petunjuknya. Kemudian yang ketiga, memberi imbalan atau melunasi biaya pemeriksaan laboratorium. Jadi si pasien ini berkewajiban membayar biaya pemeriksaan laboratorium. Nah, itu. Kemudian untuk laboratoriumnya sendiri bekerja sesuai standar profesi dan etika. Jadi dia bekerja sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi yang dibuat dan dibukukan dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan. Kemudian yang kedua, kewajiban yang berhubungan dengan pasien. Dia harus memiliki kewajiban terkait dengan si pasien tadi. Yaitu tadi kewajibannya apa saja. Nah, itu dari haknya. Kemudian aspek hukum pelayanan laboratorium kita lihat. Pertama, pelayanan kegiatan laboratorium harus mengacu pada sumber payung hukum yang jelas. Jadi payung hukumnya apa? Dalam bentuk peraturan apa? Peraturan Menteri Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, itu harus jelas. Atau keputusan Menteri Kesehatan. Kemudian yang kedua, legalitas kegiatan diatur dalam peraturan yang berlaku sesuai dengan aturan yang jelas. Kemudian yang ketiga, etika hukum yang mengatur mengandung hak dan kewajiban. Jadi di etika hukum ini ada dua sisi, hak dan kewajiban dalam melakukan pelayanan laboratorium. Kemudian yang nomor 4, Kementerian Kesehatan, Kemenkes, sebagai induk dari tenaga kesehatan menerbitkan aturan atau peraturan berupa keputusan menteri atau nanti ini kan Kepmen nih, atau dalam bentuk lain, permen, peraturan Menteri Kesehatan yang diusulkan draftnya oleh organisasi profesi. Contohnya Permenkes nomor 42 tahun 2005 tentang SIP ATLM. Kemudian nomor 5, petugas laboratorium dalam bekerja harus mengacu pada peraturan hukum dan rambu-rambu yang dibuat organisasi profesi. Jadi dia sudah mempelajari dan tahu apa saja batasan-batasan aturan-aturan yang dibuat oleh organisasi profesi, sehingga dia berada di dalamnya itu, tidak keluar dari area peraturan tadi. Nah, kemudian kita lihat regulasinya. Regulasi dalam hal pelayanan laboratorium. Ini ada regulasi pertama, yaitu
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ini adalah Undang-Undang Kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi nanti ini ada nanti mungkin yang baru mengenai peraturan yang lain-lain ini karena belum saya revisi, jadi masih mungkin pakai yang lama. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kepmenkes RI Nomor 370 Menkes SK 3 2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan. Permenkes RI Nomor 144 Tahun 2010 tentang laboratorium klinik. Kemudian Permenkes RI Nomor 755 Menkes Per. Kemudian 4 2011 tentang penyelenggaraan komite medik di rumah sakit. Ini nanti disetarakan, dianalogikan dengan komite non-medik, non-keperawatan atau komite tenaga kesehatan lain. Kemudian lagi Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang akreditasi rumah sakit. Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. Permenkes RI Nomor 67 Tahun 2013 tentang pendayagunaan tenaga kesehatan WNA. Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik. Permenkes RI Nomor 37 Tahun 2015 tentang pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri. Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktek ahli teknologi laboratorium medik dan lain-lain, termasuk di situ termasuk juga nanti mengenai Permenkes RI tentang puskesmas, masuk juga nanti, tapi ini tidak saya masukkan. Ada lagi dan lain-lain, masih ada peraturan-peraturan itu, jadi dikumpulkan semuanya sebagai regulasi hukum. Dan regulasi hukum yang terakhir inilah yang paling tinggi nilainya, salah satunya yaitu Permenkes RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktek ahli teknologi laboratorium medik. Oke, sudah itu regulasi hukum kita bahas. Nanti teman-teman tinggal menambahkan lagi regulasi hukum yang mana lagi. Memang ada sih beberapa lagi. Kemudian hubungan hukum pelayanan laboratorium, yaitu dalam bentuk perjanjian terapeutik, perjanjian pengobatan. Nah, dimulai dari sebuah proses. Pemberi layanan yaitu laboratorium. Itu produsen jasa, subjek hukum. Ini yang memberi jasanya. Di situ ada melekat hak dan kewajiban laboratorium. Sementara sisi sebelahnya penerima pelayanan laboratorium, yaitu pasien. Yang didapatnya apa? Konsumen jasa. Jadi dari produsen menjadi konsumen jasa, subjek hukum. Nah, di situ ada hak dan kewajiban. Jadi sama-sama keduanya dalam kesetimbangan hak dan kewajiban. Lalu saling berkomunikasi dalam proses ini. Pasiennya datang ke laboratorium, menyerahkan belangko laboratorium, kemudian dibaca oleh pihak laboratorium, kemudian dilakukan pembicaraan mulai dari berapa jam puasa, kemudian setelah ini puasa 2 jam PP, hingga lain-lain, termasuk juga ditanyakan sebelumnya itu nama pasien supaya tidak tertukar. Ini adalah sebuah saling berkomunikasi, dilakukan pengambilan darah atau pengambilan spesimen. Nah, kemudian objek yaitu upaya kesehatan. Jadi dari itu kemudian oleh karena itu pihak laboratorium harus cermat dan hati-hati dalam hal terkait pelayanan ini untuk memberikan hasil jasa laboratorium. Karena di situ di dalamnya ada sebuah tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan perjanjian. Pasien menyerahkan belangko, mengeluarkan uang atau imbalan, tarif, pelayanan pemeriksaan lab, diambil spesimen tadi kita periksa dengan hati-hati, cermat dan tepat teliti. Karena di dalamnya itu ada tanggung jawab berupa hasil, berupa jasa dalam bentuk lembaran hasil laboratorium.
Tanggung jawabnya berupa salah satunya di situ informed consent, menjelaskan apa yang akan dilakukan. Kemudian ada rekam medik, kemudian di situ SP, SPO, etika dan hukum. Nah, untuk hukum nanti terkait di situ ada perdata, ada pidana, ada administrasi yang melekat. Jadi ini adalah hubungan antara si pasien dengan laboratorium dalam sebuah kesetimbangan yang seimbang antara hak dan kewajiban keduanya melekat. Oke, lanjut kita pindah ke siapa menjalankan fungsi laboratorium. Nah, secara hukum dilaksanakan oleh tenaga kompeten sesuai dengan standar kompetensi. Jadi nanti ada 2 kategori yang bekerja di laboratorium. Pertama itu adalah kita sebagai ATLM. Yang kedua adalah dokter spesialis bidang laboratorium. Jadi tergantung laboratoriumnya, ini kemungkinan bahasan kita ke yang laboratorium secara umum. Nah, untuk analitis itu dilakukan proses validasi analitik oleh ATLM. Ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh ijazah D4, S1, S2, dan S3 untuk melakukan validasi analitik. Ini adalah merupakan wilayah dari ATLM sebagai penanggung jawab teknis. Penanggung jawab teknis. Jadi sifatnya teknis hasil pemeriksaan. Lalu nanti di sebelahnya analitis kemudian klinis. Nah, klinis ini merupakan validasi klinis. Jadi dilakukan oleh dokter spesialis patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi klinik. Nah, ini terutama yang 3 ini. Kemudian memang ada lagi yang lain, walaupun tidak begitu tuh banyak sih, parasitologi klinik misalnya. Nah, ini adalah penanggung jawab klinis. Jadi ada 2 kanan kiri. Penanggung jawab teknis ATLM, penanggung jawab klinis adalah dokter spesialis bidang laboratorium. Nah, keduanya ini diikat oleh sebuah manajemen. Adanya sebuah manajemen dan keduanya ini masuk dalam manajemen dan keluarlah sebuah hasil laboratorium kepada pasien. Oke, lanjut kita masuk ke daftar masalah pemeriksaan laboratorium medik. Yang pertama tahap pra-analitik, yaitu 1, data pasien tidak lengkap. Ini adalah merupakan suatu masalah. Yang kedua, persiapan pasien secara umum. Ini perlu juga diperhatikan oleh tenaga ATLM, yaitu pengambilan spesimen secara basal. Kemudian menghindari obat-obatan sebelum spesimen diambil, itu menceritakan ke pasien. Kemudian menghindari aktivitas fisik yang berlebihan. Bapak Ibu jangan berolahraga karena itu akan mempengaruhi hasil lab. Jadi pada saat sebelum diambil darah Bapak harus dalam kondisi santai dan tenang, tidak boleh beraktivitas fisik berlebihan. Kemudian yang D, memperhatikan posisi tubuh, apakah itu berbaring, duduk. Nah, kemudian yang E, memperhatikan variasi diurnal, apakah nanti diambilnya pagi hari, siang hari, atau sore hari, mana yang paling bagus. Misalnya disarankan mengambilnya pagi hari. Kemudian yang ketiga, faktor pada pasien yang mempengaruhi hasil laboratorium. Ini juga sebuah masalah, yaitu dietnya pasien, obat-obatan, merokok, alkohol, aktivitas fisik, ketinggian, demam, trauma, variasi sirkadian ritme, kemudian ini umur, ras, jenis kelamin, dan kehamilan. Kemudian kita pindah lagi ke pra-analitik yang kedua, yang lanjutan, yaitu informasi tindakan yang kurang jelas, tidak menginformasikan tindakan ini apa, ini tidak jelas. Jadi itu ada suatu masalah. Kemudian tidak dilakukan informed consent, tidak bercerita bahwa apa yang akan dilakukan. Kemudian yang nomor 6, prosedur pengambilan spesimen yang tidak standar. Nomor 7, spesimen yang tidak memenuhi persyaratan.
Ini masalah juga. Salah satunya itu adanya hemolisis, ikterik, lipemik, volume kurang, kemudian kontaminasi. Ini hal-hal yang mempengaruhi kualitas spesimen untuk dianalisa. Kemudian nomor 8, antikoagulan yang tidak tepat. Antikoagulannya kekurangan atau berlebihan. Kasusnya lebih banyak berlebihan. Kemudian 9, penanganan spesimen yang tidak memenuhi syarat. Jadi spesimennya tidak memenuhi syarat penanganannya. Artinya urin tidak segera ditangani. Urin dikumpulkan pasien, didiamkan ternyata lebih dari 2 jam. Ini adalah sesuatu yang salah. Kita pindah lanjut lagi ke tahapan analitik, yaitu pemilihan metode pemeriksaan yang tidak sesuai. Jadi ini penting juga, metode yang dipakai untuk analisa pasien itu harus yang sesuai. Yang kedua, tidak dilakukan uji kualitas media dan reagensia. Jadi media reagensia tidak dilakukan uji, sehingga tidak tahu kita kualitas media dan reagensia yang dipakai, apakah memang bagus atau terkontaminasi. Kemudian yang ketiga, kalibrasi dan perawatan peralatan laboratorium yang tidak baik. Kemudian yang keempat, prosedur pemeriksaan tidak sesuai SOP. SOP ada bahkan ditempel tapi dia bekerja tidak mengikuti itu. Kemudian yang kelima, sentrifugasi, pipetasi, inkubasi, dan pengukuran yang tepat. Jadi sentrifugasinya misalnya 2000 rpm selama 10 menit misalnya. Atau 3000 rpm selama 10 menit. Jadi ada prosedur-prosedur tertentu sesuai dengan persyaratan parameter. Pipetasi, pemipetannya, inkubasi 37 selama 5 menit atau 30 derajat Celcius selama 10 menit misalnya, itu sesuai. Pengukuran yang tidak tepat misalnya dilakukan. Jadi itu hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah. Kemudian yang keenam, kegiatan pemantapan mutu internal atau PMI tidak dilakukan secara optimal. Pemantapan mutu internalnya dilakukan tidak tiap hari atau hanya seminggu sekali. Sementara pelayanannya tiap hari. Nah, ini yang tidak optimal. Kemudian kita pindah ke yang pasca analitik terkait daftar masalah-masalah di laboratorium. Apa saja? Yaitu pelaporan hasil yang tidak sesuai. Pelaporan hasilnya tidak sesuai. Kemudian validasi hasil tidak dilakukan secara benar. Dan yang ketiga, penyampaian informasi hasil yang tidak tepat. Ini mempengaruhi hal-hal yang terkait di pasca analitik berupa suatu masalah-masalah di laboratorium. Dan yang terakhir, keselamatan kesehatan kerja dan pasien safety. Jadi di sini inilah yang salah satu yang penting. Keselamatan bagi diri kita sendiri, bagi pasien, dan juga kita memperhatikan kondisi lingkungan. Apa-apa saja yang dapat berisiko cedera, nyaris jatuh, nyaris cedera, tidak cedera. Nah, ini hal-hal yang perlu dicatat. Ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di laboratorium selama pelayanan laboratorium. Kemudian kita pindah yang kedua, yaitu daftar masalah-masalah terkait profesi ATLM. Ini saya kutip dari SKKNI Fatelki. 1. Melakukan pekerjaan laboratorium medik tidak sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, melakukan pekerjaan tanpa izin, tanpa STR dan SIK atau SIP. Ini berbahaya teman-teman, karena ada tuntutan uang dalam bentuk perdata dan pidana. Yang ketiga, bertengkar dengan tenaga kesehatan lain atau dengan tenaga non kesehatan di institusi pelayanan kesehatan. Berkelahi ya. 4. Tidak melakukan informed consent dengan semestinya. Kelima, tidak mengikuti prosedur operasional standar atau standar pelayanan minimal yang jelas. Kemudian yang keenam, tidak membuat dan menyimpan catatan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketujuh, membuka rahasia medis pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya dia bercerita
kondisi si pasien kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Seandainya dia bercerita dengan pihak keluarganya, ya boleh dikatakan itu tidak masalah. Kemudian pindah lagi nomor selanjutnya, nomor 8. Melakukan tindakan yang tidak seharusnya ke pasien, misalnya pelecehan seksual, berkata kotor, dan lain-lain. Kemudian nomor 9, memberikan keterangan atau kesaksian palsu di pengadilan. Nah, ini bahaya juga teman-teman terkait profesi. 10, tidak menangani pasien dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi profesi Vatelki. Kemudian 11, melakukan tindakan yang tergolong malpraktik. Nah, ini bahaya ya. Nomor 12, tidak memperhatikan keselamatan diri dalam melakukan tugas profesinya. Misalnya dia tidak menggunakan APD. Keselamatan dirinya ada juga. Kemudian nomor 13, melanggar ketentuan institusi tempat kerja, hospital bylaws, laboratory bylaws, peraturan kepegawaian, dan lain-lainnya. Ini adalah melanggar ketentuan di institusi. Kemudian 14, melakukan pekerjaan laboratorium medik melebihi batas kewajaran dengan motivasi yang tidak didasarkan pada keluruhan profesi dengan tidak memperhatikan kesehatan pribadi. Bekerjanya full time, misalnya ini akibatnya tidak memperhatikan kesehatan tubuh. Pindah kita lanjut lagi, nomor 15. Tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi laboratorium medik. Artinya dia tidak mengikuti kemajuan-kemajuan teknologi, yang penting dia bekerja dengan alat yang seadanya. Misalnya dia menggunakan pemeriksaan lab hanya sahli. Sementara ilmu pengetahuan teknologi sudah maju. Adanya HB-POCT, mungkin HB Cyanmed, dan ada juga HB hematologi analyzer. Nomor 16, melakukan kejahatan asuransi kesehatan secara sendiri atau bersama dengan pasien. Misalnya pemalsuan hasil pemeriksaan dan tindakan lain untuk kepentingan pribadi. Jadi dia demi keluarnya asuransi, dia melakukan pemalsuan hasil laboratorium, diubahnya angka kadar gula darah atau hepatitis B-nya positif, negatif misalnya. Nah, ini pemalsuan, atau dinegatifkan atau dipositifkan. 17, pelanggaran disiplin profesi. 18, melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk ketergantungan obat. Dia penyalahgunaan obat, drug abuse. Tindakan kriminal atau perdata, terkait dengan kriminal atau perdata, penipuan, dan lain-lain. Nah, ini kegiatan dia sehari-hari selain di laboratorium, dia melakukan jual beli misalnya, sehingga terjadi proses penipuan. Kemudian nomor 19, merujuk pasien dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan ini yang terakhir, melakukan kolusi dengan perusahaan tertentu untuk keuntungan pribadi. Jadi sifatnya keuntungan pribadi yang dia cari. Misalnya dia melakukan kolusi tadi itu dengan dia memutuskan tanpa istilahnya ada dasar atau payung hukumnya. Oke, itu saja teman-teman. Materi kita selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan semoga teman-teman mendapatkan dan mengambil sisi ilmunya untuk digunakan dalam pelayanan di laboratorium sehari-hari. Oke, saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa. Bye.